Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai uji kinerja di LPTK UIN Wali Songo Semarang, perkenalkan nama saya Marisa Ristiani dengan nomor induk mahasiswa 23031170921. Hari ini, Kamis 1 Februari 2024, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat penilaian uji kinerja yang akan saya laksanakan di kelas 6 pada materi bangun ruang, kubus, dan balok dengan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon kritik dan saran, semoga akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depan agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita akan membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Dilanjutkan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lalu kita akan menambah semangat kita pagi ini dengan yer. Oke. Marilah kita baca dulu Al-Fatihah, dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini dengan Kak Mesum. Semua. Panggil ya. Untuk mempertebal rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Berkibarlah Benderaku. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku. Yang dapat ingat materi apa minggu kemarin kita pelajari? Tentang unsur-unsur kubus dan balok. Oke, benar atau tidak nak? Tentang unsur-unsur kubus dan balok? Ternyata kalian semua masih ingat tentang materi yang kemarin. Oke, tadi sudah diberitahukan oleh teman kalian dapat tentang materi minggu kemarin, yaitu unsur-unsur kubus dan balok. Ada yang masih ingat unsur-unsur kubus dan balok? Ada
jaring-jaring kubus. Bagaimana bentuk jaring-jaring balok? Apakah sama? Sama nggak kira-kira bentuk jaring-jaring kubus dan balok? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang, menganalisis jaring-jaring bangun ruang, menyelesaikan masalah tentang jaring-jaring bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat jaring-jaring bangun ruang transformator. Model pembelajaran kita hari ini adalah project based learning, maka kalian akan membuat sebuah jaring-jaring transformator. Apa itu jaring-jaring transformator? Akan ibu tunjukkan. Oke. Nah, ini anak-anak, ini adalah jaring-jaring transformator yang sudah ibu buat dari kardus bekas. Jadi kalian nanti juga bisa membuat seperti ini. Nah, ini namanya adalah jaring-jaring transformator. Mengapa disebut transformator? Karena dia bisa berubah. Ada yang pernah nonton film Transformer? Awalnya dia itu cuma seperti mobil-mobilan biasa, lalu dia berubah, bertransformasi menjadi robot, ya enggak? Nah, ini dia awalnya adalah bangun datar biasa, lalu dia berubah, bertransformasi menjadi bangun datar. Makanya dia disebut sebagai jaring-jaring transformator. Inilah yang akan kalian buat nanti ya. Ini disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Coba kita lihat, apakah ini sama nak? Jaring-jaring bangun ruang satu dan jaring-jaring bangun ruang satunya lagi berbeda. Yang satu ini dia punya persegi panjang, semuanya persegi 4. Nah, ini dinamakan jaring-jaring bangun ruang kubus, sedangkan ini adalah jaring-jaring bangun ruang balok. Berikutnya kalian akan membaca sebuah permasalahan nih. Oke, silakan disimak di papan tulis. Oke anak-anak, perhatikan dulu ke depan. Coba semuanya baca dulu literasi ini. Pada hari Minggu, Sari pergi berlibur di kota Surabaya bersama keluarganya. Sari dan keluarganya mengunjungi kebun binatang Surabaya dan tempat wisata lain yang ada di Surabaya. Sari dan keluarganya juga singgah di pusat oleh-oleh. Mereka mengunjungi salah satu toko yang menjual aneka kue makanan khas Surabaya. Sari membeli kue lapis kukus Surabaya dan lapis legit. Kue tersebut dikemas dalam kotak-kotak berbentuk kubus dan balok. Saat di rumah, Sari membuka kotak kue yang membungkus kue lapis kukus Surabaya dan lapis legit. Sari mengamati bentuk kotak tersebut, kemudian membuka lipatan-lipatan kotak seperti yang tadi Ibu lakukan, membuka lipatan kotak sabun ya, sehingga tampaklah jaring-jaring seperti pada gambar. Coba dilihat ini nak semuanya. Oke, sudah terlihat. Nah, menurut Sari ini jaring-jaring bentuk kubus. Kira-kira nak, menurut kalian apakah ini sama? Sependapatkah kalian dengan Sari bahwa ini adalah jaring-jaring berbentuk kubus? Sependapat nggak kira-kira ya? Coba nak, sependapat nggak kira-kira? Oh ya, coba Rifki, kenapa nak kamu tidak sependapat dengan Sari? Kata Sari itu adalah jaring-jaring berbentuk kubus, benar tidak? Tidak sependapat. Kenapa tidak sependapat? Karena di gambar terdapat bangun ruang persegi panjang. Oh iya, kalau dia terdapat bangun ruang persegi panjang nak, itu namanya kubus atau balok? Balok. Bagus sekali ya. Nah, tadi sudah Ibu berikan bacaan tentang si Sari yang membeli lapis legit Surabaya. Selanjutnya, kalian akan Ibu bagikan menjadi beberapa kelompok dan Ibu bagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sana kalian akan berdiskusi pada pertemuan pertama pada lembar kerja yang pertama. Kalian akan membedah kardus yang sudah kalian bawa dari rumah. Lalu yang kedua kalian akan membuat jaring-jaring transformator. Oke? Nah, setelah selesai kalian akan mempresentasikan dan menguji jaring-jaring transformator yang sudah kalian buat. Ya. Oke, sekarang silahkan kembali ya, silahkan pada kelompoknya masing-masing, nanti Ibu akan sebutkan nama kelompoknya. Oke. Nah, anak-anak kalian sudah terbagi menjadi
tidak boleh hanya satu orang saja yang bekerja ya. Oke? Lalunya akan Ibu bagikan. Ibu jelaskan langkah-langkahnya. Oke. Apabila sudah, lihat dari kegiatan bedah 1. Sudah? Baca dulu petunjuk kegiatan belajar. Yang pertama, ambil kardus bekas yang berbentuk kubus atau balok. Nah, seperti ini ya. Ya. Yang berbentuk seperti ini atau yang terserah yang kalian bawa. Potonglah bagian rusuk-rusuk antar sisi yang masih terhubung. Ini bagian rusuk-rusuk yang antar sisi yang masih terhubung untuk membuka atau membedah si kotak ini. Kalau sudah dibuka dan dibedah, bentangkan nak. Nah, ini ya. Mana rusuk yang kiranya mau dipotong supaya ini bisa dibentangkan. Kalau ini kan belum bisa dibentangkan kan? Rusuk antar rusuknya masih terhubung kan? Ya. Maka harus dipotong. Potonglah bagian rusuknya tetapi antar sisi yang masih terhubung dengan sisi lain. Bentangkan hasil potongan kardus, kemudian gambar jaring-jaring hasil potong tersebut pada kotak yang ada di bawah sini. Oke, keluarkan yang kertas kami yang sudah kalian bawa. Buatlah jaring-jaring. Baca yang kegiatan 2. Sekarang baca semuanya, buka LKPD-nya, baca kegiatan 2. Coba di atas mejanya ada kardus? Ada kertas manila atau kertas KB? Ada gunting? Ada penggaris? Enggak ada, ini penggaris cutter juga boleh. Tali atau pita? Nah, kita pakai, coba lihat. Kita pakai benang saja ya, nggak usah pakai tali sama double tape. Oke, semuanya sudah ada di atas meja? Nah, sekarang baca petunjuknya. Ambil kertasnya, gambar sketsa jaring-jaring, tebali sketsa jaring-jaring menggunakan spidol atau kalau nggak ada spidol boleh pena biasa. Kemudian lipat pola yang sudah kalian gambar, rentangkan kembali jaring-jaringnya dan berilah lubang pada ujung-ujung lipatan seperti yang Ibu buat yang kemarin. Nah, seperti alat peraga yang sudah Ibu buat kemarin untuk kalian ini. Nah, buat yang seperti ini, tapi kreasi kalian sendiri, oke? Oke, semuanya silakan kerjakan. Potong dulu, garisi dulu kertas kambingnya. Di dalam LKPD ini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Hanya 2 kegiatan. Nah, yang pertama itu kalian harus membedah kotak yang sudah kalian bawa. Yang kedua, kalian membuat jaring-jaring transformator seperti yang Ibu contohkan. Ya, buatlah. Tapi yang ini kan sebenarnya tidak perlu kan, bagian ini memang hanya untuk menutup kan. Yang perlu tuh yang ini. Nah, inilah yang ada di jaring-jaring lunak. Lihat ada berapa kotak yang persegi, ada berapa? 1, 2, 3, 4 persegi panjang. Yang ini persegi 4, 2. Nah ini, yang ini kan hanya untuk menutupnya saja sebenarnya kan, pengait penutupnya saja. Yang benar tuh jaring-jaringnya yang ini, sama yang seperti ini. Nah, ini kayak mana? Oh ini. Nah, inilah bentuknya itu. Oke, bisa digambar? Bisa digambar. Gambarlah dulu.
Nah, yang ini. Nah, yang kedua ini apa ini yang namanya? Nah, yuk gambar pakai penggaris nak gambarnya nak. Tebal-tebal, ngingetnya yang tebal. Supaya dia tidak. Nah, ujung yang mana yang mau di ini kan? Yang ini dulu, dari sini dulu. Dari ujung dulu. Nah, ini kan sudah dibuat. Nah, perhatikan yang ini. Tarik. Terus ke bagian yang sini. Nah, yang ini juga. Awas, hati-hati tangan, hati-hati tangan. Nah, ini dari belakang tuh. Pikirkan dulu yang lain-lain. Terus yang ini. Dia betul, dia betul. Bukan, dari belakang. Oke, sini, sini. Bukan, enggak, itu enggak. Dari belakang. Awas, awas, tuh. Nah, oke ya, kurang panjang talinya nih. Coba talinya tak disambungin lagi nak. Oke. Talinya yang panjang ya kalau mau membuat ini karena dia harus terbentang ini nanti. Nah, ini kan sudah jadi kalau begini. Nah, oke. Bagian mana yang ditempel? Yang bagian yang ini ditempelkan. Yang ini tempelkan dengan double. Mana double tipnya? Ambil double tipnya. Yang di sini tempelkan double tipnya. Sini, sini. Di tempel yang ininya. Nah, oke. Nah, pas ininya. Bang, bikin itu berapa sisinya, sisi yang ini tolong dibenerin lagi, masukin lagi. Nah, ini kelompoknya ini. Buat dia ini menjadi jaring-jaring transformator. Pertama, siapkan dulu Pak benang dan jarum. Masukkan benang ini ke dalam jarum. Jangan dulu. Panjang-panjang ya dia, panjang sampai
Ya. Faisal lagi nih. Maju. Mundurin biar kelihatan kalau. Coba seperti yang Ibu buat ini kan pada ujung-ujungnya itu saja yang diberikan lubang untuk talinya ditarik ya. Bukan pada semua lubang nih, bukan. Pada ujung-ujung saja nah. Oke, ya. Maka kalau dia begini dia baru bisa ditarik. Kalau dia pada semua ujungnya sulit nanti untuk menariknya. Dia nggak jadi bangun ruang lubus dan balok kalau begitu. Ya. Kalau sudah semuanya berikan nomor pada setiap bidang datarnya. Lalu supaya kalian mengetahui ada berapa bidang datarnya. Oke, beri nomor pada setiap bidang datarnya nah. Mana ini kerjaan kelompok yang ini? Nah ini beri nomor pada setiap bidang datarnya. Kalau sudah, nah ini beri nomor. Terus dikasih tahu mana yang balok, mana yang kubus ya. Oke? Beri nomor, lalu kasih mana balok, mana kubus. Beri keterangan. Beri keterangan mana jaring-jaring kubus, mana jaring-jaring balok yang sudah kalian buat pada hasil karya kalian itu. Baiklah berikutnya, kalau sudah semuanya sudah selesai. Berikutnya kelompok mana yang akan maju duluan itu adalah kelompok satu. Silakan dari kelompok satu maju ke depan, sampaikan hasil kerjanya sama teman-teman semua. Beritahukan itu adalah hasil kerja kalian. Silakan maju ke depan. Sampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami. Kami membawa 2 kotak yang telah sudah. Ini adalah kotak yang telah sudah dan Mana hasilnya? Tunjukkan dulu di belakang. ini hasil dari jari-jari kotak tersebut. Oke, selanjutnya. Dan kami membuat bukti transformasi dan sistem transformasi. Nah, tunjukkan. Tarik, nak. Tarik. Nah, satunya lagi. Mana yang kubus, mana yang balok? Ini adalah balok, ini kubus. Bagus. Sudah. Sudah, tutup. Silakan. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jangan ditutup ya. Langsung. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Hasil dari kelompok kami. Enggak, kamu bawa kotak dulu kan? Bawa apa kotaknya? Sudah mana hasil jaring-jaringnya? Gambar jaring-jaringnya. Oke, selanjutnya kegiatan kedua. Coba majukan ke depan. Majukan ke depan. Nah, tunjukkan pada temannya. Coba kasih tahu yang mana. Ini adalah surat dari kubus. Tunjukkan. Oke. Berikutnya. Ini jaring-jaring balok. Oke, bagus. Sudah benar itu, Nak? Silakan ditutup dulu. Selesai. Demikian hasil kerja Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jaring-jaringnya mana? Gambar jaring-jaringnya. Lanjut kegiatan kedua. Dua jaring-jaring transformator. Coba main depan. Mana yang jaring-jaring transformator kubus, mana jaring-jaring transformator balok? Tunjukkan. Oke, silakan. Betul itu nak? Jaring-jaring transformator kubus dan balok. Oke, bisa balik lagi ke semula. Saya balik lagi semula. Nah, oke. Demikianlah hasil kerja kelompok ini. Nah, semua hasil kerjanya itu sudah baik, sudah persis sama seperti yang punya ibu, ya. Nih, tapi ada yang berbeda-beda ibu lihat. Ini ada yang berbeda, ada yang berapa senti yang kalian ini nak? 3 senti. Kalau yang di kelompok ini berapa senti? Nah, jadi kalau membuat bangun kubus, bangun ruang kubus ataupun balok, kita panjangnya ini, panjang dari sisinya semuanya harus sama, harus sesuai. Kalau tidak, dia hasilnya tidak akan menjadi balok transformator seperti ini ya. Kalau perhitungan kita tidak akurat, maka tidak akan jadi dia jaring-jaring transformator. Oke? Berikutnya juga yang ini sudah kalian bedah. Setelah kalian bedah, kalian mendapatkan jaring-jaring, lalu jaring-jaringnya kalian gambar, sudah bagus. Nah, artinya kalian dari setiap kotak yang kalian bawa, semua kotak itu bisa dibedah dan menjadi jaring-jaring. Dari jaring-jaring itulah kalian bisa mengetahui kalau si kubus ini, kalau si balok ini dia susun dari berapa persegi dan berapa persegi panjang. Kalau bangun kubus dia tersusun atas berapa bangun datar persegi. Oke? Sudah paham? Paham. Silakan sekarang bangkunya dikembalikan seperti semula. Hasil kerjanya dikembalikan pada ibu. Anak-anak, kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Silakan keluarga HP-nya masing-masing. Dan alamat yang sudah ibu kirim ke grup, silakan dibuka lalu pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat yang sudah kalian buka Google Form-nya itu ya. Silakan kerjakan. Kalian itu memahami. Tadi kalian sudah membuat jaring-jaring transformator. Hasilnya sama persis seperti ini. Nah, kalau yang ini sudah ibu buat tanda, namanya ini adalah kubus. Yang ini adalah balok. Nah, dari sini kita belajar kalau kita balikkan lagi dia menjadi bidang datar. Bidang datar ini kalau dia tergabung menjadilah dia bangun ruang. Di dalamnya dia punya ruang, makanya dia disebut bangun ruang. Nah, lihat ini, ada berapa bidang datar persegi? Ini berbentuk persegi ya, yang kubus dulu ya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang datar berbentuk persegi. Kalau kita tutupkan begini, ya lihat angka-angka ini. Kalau kita tutup, nih, kita tutup. Ada yang bagian depan, ada yang tadi jadi bagian atas, ada bagian bawah, ada jadi bagian depan, ada jadi bagian belakang, ada bagian samping kanan, ada bagian samping kiri. Dia menutup bidang ini sehingga jadi bidang nomor 2. Yang nomor 3 tadi jadi dia bagian atas, bidang atas. Kalau yang nomor 6 dia jadi bidang yang bawah. Kalau yang ini nomor 1 dia jadi yang bidang depan. Yang nomor 5 dia jadi yang belakang. Yang samping kanan nomor 2, samping kiri bahkan nomor 4. Nah, kalau sudah ditutup begini, maka kita akan melihat unsur-unsur dari bangun ruang kupus. Lihat ini, yang ini tadi ada sisinya, yang bidang tadi adalah sisi. Lalu sisi yang bertemu sisi ini menjadilah dia rusuk. Kita hitunglah rusuknya ada berapa? 1, 2. Sisi yang bertemu ini 3. Sisi yang belakang bertemu sisi yang samping kiri 4. Sisi atas bertemu dengan sisi belakang 5. Sisi atas bertemu sisi samping kiri 6. Sisi atas bertemu samping depan bertemu depan 7. Sisi atas bertemu dengan samping kanan jadinya rusuk 8. Yang bawah juga begitu. Yang bawah ada 4. Artinya ini yang sisi bawah bertemu sisi yang belakang jadinya dia sisi ada 1 lagi rusuk. Jadi kedua, jadi rusuknya ada berapa? 12. Yang ini juga sama. Nah, tapi kalau kupus, kalau balok dia terdiri dari 2 bangun ada 2 bidang Yang pertama dia berbentuk persegi, yang kedua dia berbentuk persegi panjang. Ada berapa yang berbentuk persegi? Ada 2. Berapa yang berbentuk persegi? 2 dan 4. Sekarang ada berapa bentuk persegi panjang? 4. Nomor berapa saja? 1, 2, 3, 4. Jadi dia ini terdiri dari berapa sisi? Dari berapa bidang? 4. Namun dia terbagi 2. Yang persegi ada berapa? 2. Yang persegi panjang ada berapa? 4. Kalau kita tutup seperti ini, maka kita akan melihat dia menjadi bangun ruang balok yang terdiri dari sisi atas, sisi samping kiri, samping kanan, depan, belakang, dan bawah. Rusuknya sama rusuknya ada 12, tapi ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang ini namanya lebar, yang pendek ini, yang panjang ini namanya panjang, yang ini adalah namanya lebar. Sedangkan yang ini namanya tinggi. Oke? Yang ini juga sama. Jadi kalau yang ini berarti kalau yang ini panjang dan lebarnya sama. Panjangnya sama, lebarnya panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama. Ini panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama. Kalau ini sisinya dari 4 persegi, dari persegi ini panjang perseginya adalah 4, maka semuanya 4. Panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 4. Tapi kalau yang pada balok, lihat ini, panjangnya berbeda kan? Panjangnya berbeda, tingginya beda. Panjangnya berbeda, tingginya berbeda, lebarnya yang sama dengan si tinggi, ya. Oke? Ada juga boleh enggak lebar sama tingginya beda? Boleh, ada yang seperti itu. Oke? Sekarang kalau kita sudah selesai tanya, ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Oke. Sekarang kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan temannya yang biasa maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Nah,
Sekian, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang bermanfaat dan kalian pun bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.